Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini, hari Senin tanggal 8 Sa'ban 1442 Hijriah atau tanggal 22 Maret 2021. Ya seperti biasa Radio Solo Tarem dan Rasil TV melalui YouTube kembali menghadirkan acara Jendela Sekolah. Kali ini yang kita hadirkan adalah Bapak dan Ibu guru dari sekolah Insan Mandiri Cibubur Boarding School, SMA IT Insan Mandiri Cibubur Boarding School. Ada Pak Oni di sini sebagai kepala sekolah, juga ada Ibu Winda sebagai perwakilan guru. Juga nanti ada insya Allah ada Hamzah, ada Setia dan Ihsan mewakili siswa. Assalamualaikum Pak Oni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Winda, Bu Winda. Waalaikumsalam. Sehat ya? Udah pada vaksin belum nih? Belum Pak, baru kita koordinasi dengan Puskesmas. Iya, insya Allah nanti Sampurna mengadakan sendiri di sini. Oh iya. Mandiri mengadakan ini mandiri. Oke. Pak Oni, ini apa ini yang dimaksud 21 First Century Academy? Saya pikir nih apa nonton bioskop bareng-bareng atau apa ini? Atau ini ya agen properti. Agen properti, mirip-mirip namanya. Jadi apa yang dimaksud itu? Iya, Mas Krisna, sekolah itu sebagai sebuah lembaga proses. Ya. Kalau lembaga proses itu ya pekerjaannya bagaimana caranya siswa yang belum mampu dia belajar agar mampu. Siswa yang belum bisa dia belajar agar bisa. Siswa yang belum punya rasa percaya diri berproses berada di sekolah dia punya seperti itu. Nah, karena lembaga proses ini salah satu fungsinya adalah mempersiapkan generasi penerus bangsa, maka kita ingat dengan sebuah kata-kata yang disampaikan oleh sahabat Rasulullah Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang mengatakan bahwa didiklah anak sesuai dengan zamannya. Kalau tidak salah tadi malam di radio ini pun direktur sekolah kami Pak Munif Hatib mengatakan bahwa anakku bukan aku. Artinya anak kita harus kita didik untuk anak ini siap menghadapi tantangan zaman yang berbeda dengan zaman kita. Menurut informasi di tahun 2035 itu berarti kurang lebih antara 13 tahun lagi lebih dari 50 jenis pekerjaan yang semula ada di zaman kita itu akan hilang. Itu. Kalau anak-anak kecil dulu ditanya cita-citanya mau jadi apa, tentu hal-hal yang prestisius yang berkaitan dengan ada seragam, ada peralatan dan lain sebagainya. Kalau sekarang beda sekali. Nah, oleh karena itu sebagai lembaga proses, sekolah itu harus mempersiapkan dan mendidik anak-anaknya dengan apa yang disebut dengan diferensiasi sekolah. Sekolah bisa sama, tapi ada hal-hal yang berbeda di dalam prosesnya. Nah, di sekolah kami di SMA IT Insan Mandiri di Cibubur ini, kami mengaplikasikan apa yang disebut dengan keterampilan abad 21 atau 21st Century Academy. Ini berawal dari setiap tahun di Swiss ya. Itu ada forum ahli ekonomi dunia. Mereka mengundang setiap tahun itu tokoh-tokoh yang berperan dalam perubahan dunia. Baik itu kepala negara, politikus, negarawan, kemudian ilmuwan, seniman dan lain sebagainya, mereka berkumpul. Di tahun 2015 kalau saya tidak salah, salah satu rumusannya adalah menentukan apa sih yang diperlukan bagi manusia untuk tetap bisa eksis di abad 21 ini atau di abad milenial ini. Itu ada 3 hal yang dari sekian banyak hal, itu ada 3 hal yang bisa kita aplikasikan. Apa yang disebut dengan 21st Century Academy. Nah,
21st Century Academy atau keterampilan di abad 21 ini terbagi menjadi 3 rumpun. Rumpun pertama awalnya disebut dengan kualitas karakter. Nah, kualitas karakter itu sebuah sifat yang rasa memiliki, kejujuran, berkolaborasi. Nah, ini di sekolah kami yang terkait dengan kualitas karakter ini kita fokuskan menjadi apa yang disebut dengan karakter building. Membangun karakter yang berawal dari siswanya. Jadi misalnya siswa SMA ini dengan range usia antara 14 sampai dengan 17 tahun itu secara normatif itu adalah anak seusia tadi disebut dengan mereka remaja dan masuk sebagian ke dewasa muda ini, mereka itu secara kognitif semestinya seperti apa sih? Secara emosional seperti apa sih? Secara pengembangan fisik harusnya seperti apa sih? Kemampuan daya nalarnya seperti apa? Nah, itu normatifnya. Nah, kemudian ternyata ada yang memang matang, yang memang selesai, dan ada juga yang belum selesai. Maka dari permasalahan karakter ini, mana yang bisa kita angkat dari siswa kita? Nah, itulah yang menjadi sebuah pokok bahasan untuk pendidikan karakter di sekolah kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada skill. Nah, skill yang menjadi fokus itu terkait dengan lebih dikenal dengan 4C, Mas Krisna. Apa itu 4C? 4C itu yang pertama adalah creative thinking. Yang kedua adalah critical thinking. Kemudian ada kreativitas. Setelah itu ada communication. Setelah itu ada kolaboratif. Nah, yang berpikir kreatif atau creative thinking ini di kami diganti dengan problem solving. Sebetulnya 4C kan itu supaya mudah mengingatnya. Nah, itu ada problem solving, kemudian communication, kemudian kolaboratif, dan satunya adalah kreatif. Nah, yang kreatif ini kalau di sekolah kami ini disebut dengan creative planner. Maksudnya apa? Banyak orang kreatif itu mereka tidak entrepreneur, tapi banyak juga entrepreneur yang kreatif. Mereka kehilangan kreativitas. Nah, jadi dalam proses pembelajarannya itu adalah creative planner. Nah, 4C ini yang problem solving, kemudian yang communication, kolaboratif, dan creative planner ini yang menjadi pokok bahasan di sekolah kami. Kemudian rumpun ketiga namanya literasi, Mas. Nah, literasi ini banyak, paling tidak ada 6 hal literasi yang bisa dikembangkan di sekolah kami. Literasi pertama adalah pentingnya siswa memahami literasi bahasa. Kenapa? Karena banyak anak sekarang bisa baca tapi nggak paham makna. Bagaimana seseorang itu akan bisa berpikir kreatif kalau dia nggak paham dengan makna apa yang bahasan yang dibacanya. Yang kedua, literasi numerik. Literasi numerik itu tidak sama dengan anak hanya bisa menghitung, kemudian mengkalkulasi, tapi kemampuan prediksi. Sebagai contoh misalnya, anak ini mau pergi bersama dengan kelompoknya di sekolah, itu pukul 6 harus sudah ada di sekolah. Maka si anak ini sudah punya kemampuan untuk memanajemen waktu dirinya. Oh, saya untuk bangun jangan sampai lebih dari jam 5 pagi karena keperluan untuk sarapan, kemudian sebelumnya mandi, persiapan pribadi dan lain sebagainya. Ini anak sudah punya kemampuan untuk menghitung waktunya. Karena banyak anak-anak sekarang ini mereka mau pergi kemanapun itu seperti santai saja. Seolah-olah di jalan itu bisa mereka yang atur. Padahal kita nggak bisa atur kalau misalnya kita tidak punya kemampuan manajemen waktu. Nah, literasi numerik ini lebih ke
kemampuan mereka memperkirakan segala sesuatu berdasarkan rasionalisasi dalam berpikir. Nah, kemudian yang ketiga adalah ini literasi digital. Kita sudah semua tahu bahwa kita berada di dunia digital, maka ini tak ayal lagi anak kita harus punya kemampuan untuk bagaimana mereka bisa ikut di dunia digital ini. Kemudian yang keempat ada yang disebut dengan literasi sains. Anak harus paham bahwa di dalam kehidupannya tidak pernah lepas dengan yang namanya ilmu pengetahuan, sains. Mereka semua kecanggihan, semua alat bantu, semua hal yang memudahkan itu tidak pernah lepas dari ilmu pengetahuan. Maka anak harus punya literasi sains. Kemudian yang berikutnya adalah literasi finance. Punya kemampuan untuk bagaimana caranya menentukan persiapan-persiapan terkait dengan finansial. Itu penting. Nanti anaknya bisa jadi cerdas finansial. Nah, satu lagi adalah literasi budaya. Kalau kita ketahui bahwa semua bentuk daripada destinasi wisata, salah satunya adalah menjual budaya, menjual alam, plus di sana ada budayanya. Kemanapun kita ketahui bahwa dulu banyak orang lebih kenal Bali dibanding dengan Indonesia. Kalau ditanya Indonesia itu sebelah mananya Bali. Nah, yang mereka lihat di sana adalah unifikasi daripada budaya kehidupan masyarakat Bali. Nah, anak itu harus dia paham, dia tinggal di mana, dia asalnya dari mana, dan dia tahu apa sih uniknya daerahnya, apa sih pengetahuannya, apa sih hebatnya. Contoh misalnya kita di sekitar daerah Betawi, itu terkenal dengan apa yang disebut dengan jawara, pitung. Nah, pitung itu sebetulnya apa, memang tokoh atau memang ajaran atau budaya-budaya apa lagi dari orang Betawi. Pitung itu kalau tidak salah salah satunya adalah bagaimana seorang guru mengajarkan kepada 7 orang muridnya pituah pitulung. Betul. Nah, hal-hal seperti ini harus kita pahami sehingga anak-anak kita punya kemampuan kalau dia dimanapun berbicara tentang daerahnya, berbicara tentang budayanya, berbicara tentang Indonesia, ada sesuatu yang bisa diangkat. Nah, itu 3 rumpun terkait dengan 21st Century Academy. Jadi dimulai dengan karakter building, kemudian life skill, ya, dan satu lagi adalah literasi. Itu Mas. Masya Allah. Iwan dan Ahwat masih di acara Jendela Sekolah. Tadi yang berbincang-bincang itu adalah Pak Oni. Beliau adalah kepala sekolah dari SMA IT Insan Mandiri. Oke, sekarang saya akan ke Bu Winda dulu nih. Bu Winda nih salah satu gurunya ya. Apa saja yang dipelajari dalam problem solving? Iya, jadi problem solving ini kan adalah kemampuan pemecahan masalah untuk menentukan, untuk dapat memutuskan suatu tindakan yang sifatnya itu solutif. Nah, sebenarnya kemampuan ini tuh harus dimiliki oleh semua orang ya, harus dimiliki oleh semua orang. Maka ini hal yang luar biasa didapatkan siswa di SMA IT Insan Mandiri Cibubur. Nah, apa aja sih yang dipelajari di SMA IT Insan Mandiri? Itu pertama, siswa tahu definisi dari masalah, apa itu problem. Kemudian siswa juga belajar mengidentifikasi masalah, cara siswa untuk merespon ketika dihadapkan suatu masalah. Kemudian siswa juga memiliki keterampilan untuk mengetahui ini tuh sebuah masalah atau bukan gitu kan. Kemudian setelah itu siswa juga belajar untuk mencari penyebab masalahnya apa, kemudian apa dampaknya, sampai siswa ini mampu untuk mencari alternatif-alternatif yang bisa dijadikan solusi. Nah, ini dipelajari siswa selama 1 semester. Begitu Pak Krisna. Masya Allah. Oke, Iwan Ahmad, kami juga akan membacakan nomor HP yang Anda bisa hubungi untuk bertanya lebih lanjut mengenai SMA IT Insan Mandiri Cibubur Boarding School yang letaknya tidak jauh dari Radio Rasil.
Ini nomor teleponnya, hubungin Pak Jo di 0812, kemudian 27, kemudian 09 2907. 0812 27 09 2907. Nanti kami akan juga menghubungi siswa dari SMA IT Insan Mandiri Cibubur. Yang pertama kali barangkali Hamzah. Silakan Mas Anis untuk menghubungi Hamzah. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan dia. Tapi sebelum kita terhubung dengan Hamzah, saya akan tanya lagi nih ya, mengenai latar belakang siswa harus menguasai ini apa nih kepala sekolah kita ini. Iya, jadi Mas Krisna, seperti tadi di awal saya menyampaikan tentang anak kita ini sudah menjadi bagian daripada masyarakat dunia. Keberadaan mereka tidak mungkin terlepas dari kondisi saat sekarang dengan diketemukannya internet ini yang akhirnya membuat dunia itu semakin tidak terbatas. Nah, kalau anak kita itu tidak punya kemampuan dan mempersiapkan dirinya menjadi masyarakat, menjadi bagian dari masyarakat global, maka ini akan tertinggal. Nah, lembaga sekolah itu harus berperan aktif untuk mempersiapkan siswanya siap menghadapi masyarakat global ini. Mengapa? Karena tidak semua orang tua di dalam keluarganya menyiapkan hal yang sama. Nah, sekolah dengan program-program yang ada, salah satunya adalah mempersiapkan ini. Kenapa? Sekali lagi, kita harus mempersiapkan anak kita bukan sesuai zaman kita, karena dia akan hidup di zaman yang berbeda. Kita tahu bahwa saat sekarang itu tingkat kompetitif sangat tinggi. Nah, kalau anak kita itu tidak diberikan bekal bagaimana caranya mereka itu bersikap menghadapi perubahan-perubahan yang tadi Bu Winda sampaikan, ini masalah atau bukan, maka tidak pernah akan ada jati diri bangsa ini jika nanti generasi penerusnya itu selalu terbawa. Ada isu A, itu ikut-ikutan ada isu A. Ada isu B, angin barat istilahnya ketiup ke barat, angin timur ketiup ke timur. Ada dulu gayanya dari gaya potongan rambut dari Korea. Itu semua bentuknya kayak Korea. Oke. Iya. Wah, ini mohon maaf kita potong dulu nih. Silakan. Kita sudah terhubung dengan Hamzah, ini siswa dari SMA IT Insan Mandiri Cibubur. Halo, assalamualaikum Hamzah. Waalaikumsalam Pak. Masya Allah, sedang apa Hamzah? Habis selesai belajar online Pak. Oh gitu, Masya Allah. Iya. Hamzah, apa saja yang sudah kamu pelajari dari problem solving dari Insan Mandiri Cibubur ini? Sudah dipelajari. Ya. Menarik nih Pak. Sebenarnya banyak sih Pak yang saya pelajari. Tapi saya coba untuk yang intinya aja ya Pak ya. Ya. Nah, yang saya pelajari dari problem solving ini kan sebuah pembelajaran yang yang lebih gitu kan di sekolah kita. Nah, dan ini juga pembelajaran ini juga menurut saya sangat bagus gitu loh. Yang saya pelajari di problem solving ini, yang pertama nih Pak, saya tahu gimana membedakan yang namanya masalah atau bukan gitu kan. Kebanyakan orang kan menilai masalah, ini masalah gitu kan. Tapi apakah itu masalah atau bukan gitu kan. Nah, di situ saya bisa mengetahui itu masalah atau bukan, atau mendefinisikan masalah gitu. Terus juga ya intinya kita bisa belajar untuk menemukan solusi masalah itu gitu loh Pak. Kita bisa membedakan mana masalah atau enggak, terus kita juga bisa menemukan solusinya gitu. Nah, kayak gitu sih Pak. Contohnya bisa diberikan nggak? Masalah apa misalnya? Nah, contohnya nih Pak. Contohnya misalkan, saya ngambil contoh dari keseharian saya aja ya. Kayak misalkan kemarin saya kan sharing nih. Baru aja kemarin beberapa minggu mungkin kemarin sama Bu Winda. Mungkin ada ya Pak Bu Winda di situ ya Pak ya?
ketika pertemuan DCC kan ada setiap hari Jumat, saya men-share masalah saya. Biasanya saya tuh suka malas belajar, terus juga suka kurang bisa memanage waktu. Nah, itu kan menurut saya kan masalahnya ya kan Pak ya. Itu kan sebuah situasi yang tidak ideal menurut saya gitu kan. Itu kan bisa disebut masalah. Nah, itu kan saya share tuh ke Bu Winda tuh. Masalahnya kayak gini. Nah, kita rame-rame kita rembuk, kita musyawarahkan ini masalah atau bukan gitu loh. Nah, memang setelah kita musyawarahkan pas pada saat pertemuan itu memang itu masalah. Nah, masalahnya di mana gitu kan? Kita harus bisa mendefinisikannya dulu. Ini masalahnya di mana gitu kan? Kenapa sampai bisa seperti ini gitu kan? Nah, ternyata masalahnya memang saya tidak punya jadwal, terus juga saya kurang memanage waktunya, kurang tepat gitu kan. Saya tidak terlalu tidak menghargai waktu. Nah, di situ kan saya bisa tahu, oh kurangnya di sini. Jadi saya harus seperti ini, harus seperti itu. Nah, ketemu udah solusinya gitu loh kan Pak. Sekarang sudah punya timetable. Pak. Halo, Pak? Hamzah? Halo? Sekarang sudah punya timetable ya? Gimana? Sekarang sudah punya pengaturan waktu tercatat sudah ya? Nah, insya Allah. Iya Pak, sudah Pak. Alhamdulillah. Apa yang kamu sudah rasakan selama sudah mendapatkan dari problem solving ini apa? Yang saya rasakan Pak? Yang saya rasakan berarti manfaatnya ya Pak ya? Manfaatnya sih besar sih Pak. Benar Pak, karena kan karena kan seseorang tidak bisa maksudnya seseorang kan tidak bisa mempunyai ilmu problem solving gitu Pak. Ya kan semua orang pasti harus punya gitu, maksudnya semua orang harus punya dan juga mereka harus punya bekal gitu loh buat survive di kehidupan mereka gitu loh. Nah, dampaknya buat saya yang saya rasakan gitu loh Pak, saya tahu mana masalah dan enggak gitu. Ya saya juga tahu untuk kedepannya bagaimana ketika saya mendapatkan sesuatu masalah ataupun bukan bagaimana. Ya intinya saya bisa memposisikan diri saya ketika masalah itu ada gitu loh Pak. Nah, pada dasarnya kan manusia itu kan tempat salah dan masalah ya kan Pak ya. Nah, maka dari itu dengan adanya pembelajaran ini saya bisa memposisikan diri ketika ada masalah dan salah itu gitu loh Pak. Kayak gitu sih Pak. Hamzah, suka ada orang curhat nggak ke Hamzah, teman-teman atau siapa? Ada sih Pak. Terus? Tapi kalau sekarang, maksudnya yang share masalahnya ke saya gitu? Iya. Oh, jarang sih Pak, tapi kadang-kadang ada. Artinya kamu bisa ngasih solusi kan? Orang terdekat lah. Hah, gimana Pak? Bisa memberikan saran atau solusi sebagai pembelajaran juga kan? Iya, itu pembelajaran. Karena kan saya juga kan diajarin dari ustadz di sekolah juga, ketika ada yang minta nasihat pasti gitu kan. Ketika ada yang meminta saran ya saya berikan gitu kan. Nah, kayak gitu sih Pak. Baik, terima kasih Hamzah atas ceritanya tentang problem solving. Mudah-mudahan sehat ya. Insya Allah Pak. Dan bisa kembali lagi nih kalau COVID sudah selesai, kita kembali lagi sekolah. Terima kasih, salam untuk keluarga ya. Iya Pak. Ya, assalamualaikum Hamzah. Waalaikumsalam. Baik, itu tadi Hamzah, siswa dari SMA IT Insan Mandiri Cibubur. Dari caranya bicara udah dewasa ya, udah paham sepertinya. Gimana Pak Oni? Iya, salah satu hal yang didapat oleh siswa itu mereka jauh lebih efektif di dalam memanfaatkan waktu. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa ini yang dihadapi itu masalahnya atau bukan. Kemudian dari masalah ini mereka belajar untuk melihat ini penyebabnya apa, dampaknya bagaimana. Dampaknya ini perlu dengan sebuah upaya yang hanya biasa saja atau harus dengan sebuah upaya yang
cukup besar, membutuhkan konsentrasi menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Nah ini efektivitas itu penting. Kemudian siswa kita juga harus bisa belajar untuk memilih dan memilah, Mas Krisna. Coba bayangkan seseorang yang nggak tahu bahwa ini ternyata bukan masalahnya. Dia menghabiskan energi, dia ngobrol dengan banyak orang, tapi ternyata itu bukan masalahnya. Bukankah sekarang banyak terjadi seperti itu? Kita membicarakan masalah yang tidak tidak langsung berhubungan dengan kita. Kita tuh membicarakan sesuatu yang apa ya, kalau kata orang Sunda namanya pepesan kosong. Gara-gara ataupun karena kita tidak memiliki keterampilan mengetahui mana yang masalah, mana yang bukan. Oke. Mas Ani juga sedang menghubungi Satya ya. Satya ini kalau nggak salah dari Blora. Mas Ani silakan hubungi Satya, seorang siswa juga dari SMA IT Insan Mandiri Cibubur, nanti kita ajak ngobrol-ngobrol. Tapi sementara kita menunggu terhubungnya Satya, kita akan ngobrol juga dengan Ibu Winda nih. Bu Winda, secara prakteknya bagaimana pembelajaran problem solving ini? Oke, baik Pak Krisna. Jadi secara praktiknya itu pada proses pembelajaran siswa diminta untuk list masalah-masalah mereka yang sedang dialami. Apa aja sih yang sedang dihadapi saat ini? Apa aja problemnya? Kemudian setelah itu diidentifikasi dengan memberikan scoring atau skala pada setiap masalahnya. Ini tujuannya untuk menentukan prioritas mana masalah yang besar sampai yang ringan, begitu Pak. Kemudian dalam proses mengidentifikasi ini saya mengajak siswa untuk membayangkan menjadi seekor burung. Kenapa? Karena kalau burung terbang itu kan dia burung ini bisa melihat ke segala arah. Jadi untuk membantu siswa berpikir objektif terhadap masalahnya. Jadi seperti wakar burung. Ya, jadi bisa melihat masalah itu dari berbagai sudut pandang, seperti itu Pak. Nah kemudian setelah diidentifikasi, maka selanjutnya adalah untuk mencari penyebabnya sampai menemukan solusinya, begitu Pak. Oke, itu masalahnya masalah yang dikarang-karang atau imajinasi atau memang benar masalah yang dialami? Masalah yang benar dialami, dan itu variatif sekali ya. Masalah siswa zaman sekarang itu sangat karena tuntutan di abad 21 ini masalahnya lebih kompleks, tuntutan mereka. Yang sering ditemukan sih itu masalah keluarga. Kemudian kalau untuk saat ini ya, itu sering ditemukannya adalah masalah adiktif gadget. Seperti itu Pak. Nah kemudian di akhir project dari problem solving ini adalah nanti siswa di akhir dari pembelajaran problem solving ini adalah siswa nanti membuat sebuah project. Dan projectnya itu siswa diminta untuk mendengarkan masalah orang lain, kemudian membantu mencarikan solusinya. Seperti itu Pak. Berarti guru-gurunya juga mesti ngikutin terus ya, mesti update terus ya. Iya. Mesti literasinya mesti kuat nih guru-gurunya. Iya, memang kita ada sebuah pelatihan juga untuk guru. Mas Krisna, dalam pembelajaran itu kan ada yang sifatnya direct kurikulum, ada juga yang indirect kurikulum. Kalau direct kurikulum itu dulu mungkin pada saat kita sekolah tuh ada pembelajaran budi pekerti. Jadi budi pekerti itu termasuk dalam mata pelajaran tersendiri. Kalau indirect kurikulum itu tidak ada di dalam pelajarannya, tapi semua guru itu menyampaikan di setiap kali proses pembelajaran tentang pentingnya budi pekerti. Nah, kalau di kami di SMA IT Insan Mandiri di Cibubur ini, kami memasukkan 21st Century Academy ini menjadi direct kurikulum. Jadi memang ada kurikulumnya, termasuk misalnya nanti di akhir siswa kelas 12 mereka ada yang disebut dengan ujian komprehensif. Mereka boleh memilih apapun dari mata pelajaran ataupun proyek-proyek yang pernah dilaksanakan selama 3 tahun mereka bersekolah. Nah, kemudian mereka nanti mempresentasikan seperti kalau kita sidang skripsi ataupun sidang tesis gitu loh Mas. Mereka presentasi di depan teman-teman, ada yang bimbing, nanti ada yang pengujinya,
Nah, mereka itu menyampaikan misalnya tentang problem solving. Ada proyeknya harus menyelesaikan masalahnya siapa. Nah, setelah itu baru dipresentasikan di depan penguji, guru-guru penguji. Seperti itu Mas Oke, Krisna. baik, kita tunggu Mas Anis. Reportnya gimana? Apakah Satya sudah terhubung, Mas Anis? Satya ada Blora? Oh, belum. Kalau gitu Iksan aja dulu, Iksan. Kalau Satya belum terhubung, Iksan, salah satu siswa juga yang kita ajak bicara. Kemudian kalau dilihat siswa-siswanya kok nggak ada yang nakal ya. Ini kenapa ini? Dari beberapa kami wawancara siswanya kok rata-rata baik-baik. Ya, Gimana bisa begitu tuh? kalau yang namanya siswa SMP, SMA, apalagi SMA itu kadang-kadang hari ini mereka sangat rajin, sangat baik, besok bisa berubah, Mas. Berubahnya gimana nih? Eh, Mereka ya bisa berubah. Oke. Iya. Baik, kita sudah terhubung nih. Ini dengan Satya apa Iksan nih? Halo, Assalamualaikum. Halo Pak. Ini dengan Satya? Dengan Iksan Pak. Oh, dengan Iksan. Iksan sudah menghadapi problem solving? Iya Pak. Sudah? Seperti apa yang Iksan hadapi? Untuk pertama sih ya problem solving. Pertama kita juga harus tahu kayak gimana sih cara identifikasi masalah ini, problem ini gitu. Problem itu kan adalah segala situasi yang bisa dibilang tidak ideal, yang berlaku bagi seseorang dan terjadi pada saat ini. Alur masalah ini biasanya dimulai dari identifikasi problem, lalu respon menghadapi problem, penyebab problem, lalu dampak problem, lalu di sanalah kita bisa masuk ke solvingnya, problem solvingnya. Jadi untuk saya sih problem yang saya sering hadapi saat ini itu mungkin berada pada sifat saya. Seperti semisal kurang percaya diri, kurang berani kadang saat melakukan sesuatu, dan alhamdulillah sekarang semenjak belajar problem solving ini akhirnya udah mulai bisa gitu, bisa mengenal masalah dan cara untuk membereskan atau solving masalah ini tuh udah ngerti gitu Pak. Selain ini apalagi Pak yang ditanya Pak? Kamu kok bisa ini nggak percaya diri dari cara ngomong aja runtun bagus, woy. Kata-katanya teratur bagus. Sebenarnya nggak ada problem ya. Kemudian, Mas Krisna, ya. kalau Iksan ini dari siswa kami dari Sukabumi, yang memang pada saat awal-awal masuk itu punya masalah dengan rasa percaya dirinya. Padahal Ihsan ini itu jago videografi, Masya Allah. fotografi, Masya Allah. kemudian broadcast. Masya Allah. Alhamdulillah kita kan ada kelas master kelas itu ya, jadi kita belajar dengan ahlinya. Ihsan ini kemarin menjadi salah satu hostnya kayak Mas Krisna ini. Oh gitu. Jadi nggak ada alasan ya, Bu Winda ya, Iya. Pak Iksan ini untuk. Iya, betul. Saya juga minta Krisna sih, minta Iksan untuk menjadi MC. Saya tantang Iksan, kamu berani challenge diri kamu nggak gitu kan? Karena ketika saya minta untuk listing masalah mereka, salah satunya kan Iksan menyebutkan masalah kurang percaya diri gitu kan. Kemudian ada sebuah wadah yang bisa siswa lakukan gitu ya. Kenapa tidak dicoba kepada Iksan gitu kan, diberikan kesempatan untuk Iksan untuk berani mencoba gitu kan. Ini bisa jadi sebuah sebuah penyelesaian masalah untuk Iksan sendiri begitu Pak. Dari kemampuan Iksan yang luar biasa ini nggak ada alasan sebenarnya untuk nggak percaya diri. Iksan dapat belajar itu dari mana, Iksan? Tentunya banyak sih. Mungkin untuk saat ini gara-gara rata-rata ya pengalaman. Karena saya itu dulu itu tidak percaya diri mungkin karena saya itu takut untuk mencoba.
Gitu, Sekarang Pak. udah nggak lagi dong. Insya Allah sih Pak. Tapi saya masih ada kadang sifat Eh, ini. eh, Iksan, apa yang dirindukan dari sekolah Insan Mandiri ini? Karena lama udah nggak datang ke sekolah ya. Apa yang paling dirindukan? Halo Iksan? Halo? Terputus kali? Oh, terputus. Oh, sayang sekali ya. Waduh, luar biasa nih guru-gurunya nih, pinter nih menurunkan ilmu ke murid-muridnya sehingga pintar-pintar ya dalam mendeskripsikan apa yang ingin dibicarakannya itu. Satya bagaimana, sudah terhubung kah Satya? Satya belum. Kami ya memang harus belajar Mas Krisna, dalam artian gini. Guru itu tidak boleh berhenti belajar. Kenapa? Bisa kita bayangkan jika seorang guru itu berhenti belajar. Padahal yang akan nanti dihadapi oleh siswanya belum tentu sama dengan kita. Salah satu fungsi guru itu bagaimana teman-teman guru ini harus mampu untuk menjadi inisiator, mereka menjadi inspirator, mereka juga harus mampu untuk memberikan contoh, mendorong, membangun, sehingga dengan guru-gurunya saja yang mau belajar, guru-gurunya yang terus mengembangkan diri, ini akan memantik anak-anak kita. Mereka bahkan akhirnya punya ide-ide yang jauh dari perkiraan kita, Mas. Kami punya adik kelasnya Ihsan ya, siswa-siswa kelas 10 itu, mereka langsung buat semacam podcast. Nah, Ihsan salah satunya. Mereka apa namanya Bu Indah, Gen Pro ya? Gen Pro. Gen Pro itu mereka yang cari sendiri. Singkatannya generasi produktif. Masya Allah. Salah satu bentuknya adalah podcast. Mereka berbicara tentang apa yang sedang menjadi problem mereka. Jadi proses belajar akhirnya menjadi sebuah materi yang dibahas dalam podcast-podcast seperti itu. Masya Allah, luar biasa ya. Bagaimana Bu Wina kita cara komunikasi dengan mereka? Kadang-kadang nih karena keterbatasan pengetahuan suka ada benturan-benturan juga, jadi terhalang gitu. Bagaimana cara komunikasi mereka supaya nyambung terus? Iya, untuk komunikasi tentunya kita harus terus aktif ya, maksudnya menanyakan kabar segala macam kepada siswa gitu. Untuk mengambil hati mereka agar tetap kita bisa menjaga komunikasi dengan siswa gitu. Memang ini agak kendala juga ya, dengan daring ini kita tidak bisa secara langsung membangun bisa dibilang membangun empati dengan mereka karena kan dengan jarak. Nah, ini adalah sebuah tantangan untuk kami untuk bisa tetap berhubung dengan mereka apapun kendalanya gitu kan, dengan by phone, dengan chatting, berhubung terus dengan mereka seperti itu Pak. Baik, Iwan dan Out pendengar radio Silaturahim, kami akan bacakan nomor HP yang Anda bisa hubungi kalau Anda ingin bertanya tentang SMA IT Insan Mandiri Cibubur. Ini nomornya, hubungi Pak Jo di 0812 27 09 2907 0812 27 09 2907 SMA IT Insan Mandiri Cibubur Boarding School. Ini sudah pembukaan penerimaan siswa baru ya, sudah mulai terima ya? Iya, kalau untuk siswa baru memang kita sejak tahun lalu bulan September itu sudah mulai terima, karena kami kan sistemnya kuota. Jadi begitu kuotanya sudah terpenuhi kami tutup ya. Alhamdulillah, walaupun dalam kondisi online seperti ini, itu animonya termasuk yang kemarin ada dari Aceh, dari Aceh. Ya, kemudian juga yang dari Kalimantan, dari Riau. Alhamdulillah siswa-siswa kami. Saat sekarang siswa terjauh itu dari Papua. Dari Papua. Ya, ada. dari Tahu Papua. dari mana mereka? Mereka ada yang browsing, ya, kemudian juga
ada juga yang informasi dari kakak kelas, ya, yang dari Maluku juga ada. Apa yang paling menjadi daya tarik mereka sehingga mereka mendaftarkan diri di SMA Insan Mandiri Boarding School ini? Apa karena based of Al-Quran ya, based on Al-Quran atau apa? Iya, kalau untuk siswa SMA itu tidak bisa ditentukan hanya dari orang tua. Biasanya siswa SMP ataupun SMA yang mau boarding itu bukan hanya sekali cari sekolah dapat, Mas Krisna. Mereka itu melakukan perbandingan dengan sekolah-sekolah yang lain. Nah, kekuatannya ada di program, kemudian juga ada dari bentuk-bentuk karya siswa, serta kenyamanan dari boarding atau asramanya itu penting sekali, Mas Krisna. Karena bagaimana caranya yang namanya sekolah dan asrama itu menjadi rumah kedua. Kalau dulu pada saat mereka masih sekolah offline sebelum pandemi, itu malah jadi nomor 1 karena waktu di rumah selama 3 tahun dengan dibanding dengan di asrama dan di sekolah itu lebih banyak di rumah dan di sekolah, Mas Krisna. Oke, ini udah tanya nomor telepon Pak Jo. Ini nomor telepon Pak Jo ya, 0812 27 09 2907. 0812 27 09 2907. Masih di acara Jendela Sekolah. Kami akan kembali setelah yang Radio Silaturahim yang dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim 36 Kalimanggis Cibubur. Masih di acara Jendela Sekolah bersama Bapak Kepala Sekolah kita dan juga guru dari SMA IT Insan Mandiri Cibubur. Pak Oni ini kepala sekolahnya. Sekarang kalau anak-anak ingin mencari sekolah, apa sih yang paling dicari dari anak-anak itu tentang sekolah yang akan dia masuki itu apa? Iya, beda siswa TK, SD, SMP dengan SMA karakteristiknya. Jadi secara umum siswa SMA itu tidak bisa hanya dengan informasi yang didapat oleh orang tuanya. Tadi di awal sebelum jeda saya sempat sampaikan bahwa untuk mencari sekolah, apalagi yang boarding, itu pasti orang tua dan siswanya biasanya lebih dari 3-4 sekolah yang dikunjungi. Nah, hal-hal yang menjadi ketertarikan itu diawali dari prestasi sekolah, kemudian lingkungan di sekitar. Setelah fisik sekolah menjadi pertimbangan juga nggak? Untuk fisik sekolah mungkin standar, tapi kalau untuk boardingnya itu menjadi pertimbangan mereka. Alhamdulillah kita punya asrama yang 4 lantai dan nyaman, nggak pakai AC, tapi kalau sudah di dalam apa itu? Nggak gerah ya? Adem, Mas. Adem. Iya, adem. Cozy. Iya, alhamdulillah seperti itu. Kemudian suasana yang terbangun, banyak siswa yang bahkan pernah ada dari satu boarding dia posisinya kelas 9, tapi dia mogok sekolah, Mas, nggak mau sekolah di sana. Waktu itu yang diterima adalah bullying di sekolah lamanya. Nah kemudian setelah survei ke tempat kami, waktu itu masih ada 3 bulan lagi anak ini mau ujian, tapi orang tuanya minta agar si anak ini bisa bersekolahnya dengan anak-anak kami. Akhirnya kami melihat dari sisi psikis, jangan sampai anak ini menjadi tidak percaya diri hanya hal-hal yang dia tidak bisa tangani. Nah kemudian selama 3 bulan anak ini bersekolah dengan teman yang bukan satu sekolahnya. Nah alhamdulillah kemudian setelah 3 bulan ikut
pengayaan materi dan lain sebagainya dengan kami hanya datang ke sekolah itu pada saat ujian. Itu SMP Itu bisa begitu ya? dan SMA-nya sekarang akhirnya dengan kami. Kalau secara administratif tetap masih tercatat sebagai sekolah lamanya. Tapi yang kami perhatikan adalah dampak psikologis. Nah, ini kan sekali lagi sekolah ini lembaga proses. Di sekolah kami ini menggunakan bukan the best input, Mas Krisna. Artinya ada sebuah proses penerimaan siswa baru yang cukup ketat dengan menerapkan banyak tes. Nah, di sekolah kami ini bukan seperti itu. Di sekolah kami ini begitu kuotanya terpenuhi, mohon maaf, seperti apapun kondisinya kami terima. Syaratnya yang penting masih ada denyut nadi, kata Pak Munit begitu. Ya. Masih ada nafasnya, masuk. Iya, seperti itu Mas Krisna. Nah, yang karena sekolah ini bukan the best input, maka bagaimana caranya anak itu bisa menemukan jati dirinya? Guru-gurunya harus tahu cara belajar siswanya seperti apa. Setelah itu baru gurunya mengajar dengan cara belajar siswa. Maka harapannya siswa jadi percaya diri dengan proses belajar dan dia akan menemukan cara belajarnya. Ini penting Mas Krisna, kenyamanan di dalam proses pembelajaran. Karena kalau siswanya tidak nyaman pada saat belajar, sebetulnya percuma hari itu. Kalau semalam kita dengarkan dari Pak Munif juga, di sekolah yang banyak tekanan terhadap siswanya, itu akhirnya tidak akan muncul potensi siswanya. Bahkan anak-anak akan dia tidak lagi punya cita-cita. Karena apa? Beban pendidikan, tugas-tugas itu tidak berpihak kepada siswa. Nah, ini penting Mas Krisna dalam memilih sekolah. Oke, sekarang ke Bu Winda nih, wakil dari guru. Itu jam kerja guru tuh dari jam berapa sampai jam berapa sebenarnya? Jam kerja guru untuk saat ini dari setengah 8 sampai jam 3 sore ya Pak. Cuman kadang beberapa guru pulangnya lebih dari itu kalau misalkan kita di sekolah. Atau kalau saya sih karena berhubungan dengan anak langsung, jadi kadang suka melayani chat gitu kan sampai malam gitu kalau ada yang mau konsultasi gitu. Jam kerjanya panjang ya, sampai rumah pun masih Iya, melayani siswa-siswa ya. Biasanya apa saja yang ditanyakan oleh mereka? Ini sih Pak lebih kepada konsultasi perguruan tinggi, karena kan untuk kelas 12 ini sedang mempersiapkan untuk mereka masuk ke perguruan tinggi. Jadi ada yang tanya tentang jurusan, kemudian jalur masuk dan sebagainya. Itu sih Pak. Nah, di Insan Mandiri kan ini ada SD-nya, ada SMP-nya, ada SMA-nya. Apakah orang yang siswa yang sudah SMP lalu SMA-nya juga akan di sana lagi atau keluar? Bagaimana rata-rata? Kalau presentasinya itu memang belum sampai 50% siswa SMP ke SMA itu. Rata-rata mereka selalu menyampaikan ingin cari suasana lain. Tapi kenyataannya begini Mas, siswa SMP yang sudah pindah ke tempat lain, itu mereka tuh masih selalu janjian ketemu dengan wali asrama. Dengan teman-temannya kumpul, itu ketemu dengan wali asrama. Atau mereka itu mau kan, karena ini online juga, jadi kita undang alumni itu. Nah, mereka itu sekolahnya SMA-nya di tempat lain, tapi masih tetap dengan kita. Nah, Mas Krisna, ini memang kondisi saat sekarang ini kan sebetulnya ya bukan hanya karena pandemi saja ya, tapi sistem dari pembelajaran abad 21 salah satunya dengan blended learning. Nah, anak-anak kita ini mereka punya sekarang untuk yang mungkin belum mampu tadi ya, karena tidak semuanya juga sudah langsung belajar problem solving, mampu menyelesaikan masalah. Kadang-kadang ada juga di antara mereka yang terjebak dalam rutinitas sehingga belajar online ini kadang-kadang suka disalahartikan. Anaknya sedang belajar, ibunya bilang, kamu setiap hari lihatnya handphone aja. Itu seperti itu. Nah,
kami memang di sekolah ini membangun sinergi dengan orang tua. Setiap hari wali kelas itu menyampaikan kepada orang tuanya anak-anak yang belum hadir. Kemudian selain itu mereka juga menyampaikan tugas-tugas yang belum selesai. Di kita ini 1 bulan sekali kami menyampaikan progres pembelajaran siswa, baik itu yang sifatnya adalah pembelajaran di sekolah maupun tugas-tugas yang ada di boardingnya. Jadi anak-anak yang belum selesai, mereka itu dari orang tua diingatkan, dari wali kelas dan juga guru di sekolah. Inilah cara kami salah satunya dalam kondisi online ini untuk tetap menjaga sinergitas dengan orang tua dalam memantik kemajuan siswanya, Mas Krisna. Baik, Iwan Anawat, demikian tadi bincang-bincang kami dengan Pak Guru dan dengan Bu Guru dan juga kepala sekolahnya dari SMA IT Insan Mandiri Cibubur. Ini kita sudah dibatasi oleh waktu. Ada terakhir yang mau disampaikan? Oke, baik. Ada, silakan. Di sekolah kami di SMA IT Insan Mandiri Cibubur ini selain siswa diajarkan kemampuan kognitifnya ya Pak, siswa juga mendapatkan life skill yang bisa mereka aplikasikan di abad 21. Kemudian salah satunya itu tadi problem solving, yaitu anak dibekali kemampuan untuk memecahkan masalahnya sendiri, dan ada program khusus di sekolah kami gitu yang mungkin ini tidak ada di sekolah yang lain. Gitu, Pak. Dari Pak Ani? Iya. Sukses masa depan ditentukan dengan sukses memilih sekolah yang mampu memantik potensi siswa menjadi kompetensinya. Ya udahlah, insan mandiri nggak. Kami kan kalau sholat zuhur atau apa ya jamaah nih, banyak tuh siswa-siswa yang sholat berjamaah ya. Oke, ini nomor teleponnya yang Anda bisa tanyakan untuk keterangan lebih lanjut mengenai SMA IT Insan Mandiri Cibubur. Nomornya 0812 27 09 2907. 0812 27 09 2907. Terima kasih Pak Oni, Ibu Winda. Mudah-mudahan pada nggak kehabisan kuota nih. Iya, orang-orang yang mau daftar karena peminatnya banyak sekali ya. Iya. Oke, terima kasih. Saya Muhammad Krisna, Neza dan Anis Mualim mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.